Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Hari ini ulun berada di satu daerah yang selama ini diributkan di media massa, di media sosial, bahwasanya yang namanya food estate itu menjadi food estate, alias sebuah kegagalan di dalam rangka menata kelola pertanian dan ketahanan pangan. Ada yang menarik daripada semua ini adalah ketika pengelolaan yang dilakukan bukan tupoksinya, yaitu Departemen Pertahanan, walaupun di belakangnya ada yang namanya PUPR, yang ada yang namanya KLH, ada yang namanya pertanian. Sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar bagi kami tentunya yang berada di Kalimantan ini. Saya jauh-jauh dari Kalimantan Selatan untuk melihat sekarang kondisi real di lapangan apa yang sebenarnya terjadi dengan yang namanya food estate. Apakah ini yang dinamakan proyek strategi nasional, Saudara Joko Widodo? Saya ulangi, Saudara Joko Widodo. Apakah ini yang dinamakannya proyek strategi nasional atau PSN? Ini adalah seperti PSK saya sebut, quote and quote, proyek strategi korupsi, bukan PSN. Kenapa? Karena tidak mungkin dengan ratusan triliun, ratusan hektar lahan dibuka, ribuan hektar bahkan, untuk memenuhi kebutuhan yang katanya pangan Indonesia, tapi nyatanya adalah hanya ditanam singkong. Singkong tidak tumbuh, sekarang yang ada adalah jagung. Ada apa denganmu? Ini rejim yang sangat buruk bagi saya. Saya katakan ini adalah rejim yang terburuk di era ini. PSN seolah-olah itu akan menjadikan rakyat ini menjadi lebih baik, tapi justru ini adalah PSK. Ini program strategi korupsi. Orang-orang Jakarta selalu bicara tentang kegaliman, keserakahan, kejahatan lingkungan, tapi mereka tidak pernah bicara tentang korupsi. Betapa jahatnya korupsi itu. Pena di tangan pemimpin itu sangat tajam, bahkan seruncing daripada bambu runcing itu sendiri, yang membunuh rakyat dengan caranya dan memindahkan harta rakyat ke kantong pribadinya. Itu yang terjadi. Pasti itulah yang dilakukan oleh orang-orang oknum ini yang berada di kekuasaan. Besok kita melakukan pemilu, saudara-saudaraku. One man, one vote. Kita menyadari bahwasanya Kalimantan itu tidak dihitung. Saya ulangi, Kalimantan itu tidak dihitung dari sisi suara. Yang mereka hitung hanyalah Pulau Jawa. Karena Jawa itu akan memenangkan seorang presiden. Tapi ketika presiden itu menang, maka Kalimantan dan daerah yang lain yang menyangga Indonesia dengan APBN, itu hartanya dikeruk. Alamnya dihancurkan. Pohonnya dibabat habis. Makhluknya diusir. Bahkan binatang-binatang pun tidak tahu entah pergi kemana. Ruang oksigen hilang oleh keserakahan daripada pemimpin-pemimpin kita. Saya menyebutnya ini adalah rejim. Karena di sana ada menteri. Di sana ada tentunya juga adalah anggota-anggota DPR yang menyetujui anggaran ini. Ini adalah bagian daripada perampokan massal terhadap anggaran negara. Saudaraku semuanya, kenapa itu bisa terjadi? Karena korupsi itu tidak ingin diberantas oleh orang Jakarta. Oleh orang-orang yang bermukim di Jakarta yang mengambil keputusan di DPR RI. Oleh karena jika, saya ulangi, jika undang-undang pembatasan transaksi tunai tidak diundangkan, jika pencatatan, pendaftaran, dan pelepasan aset tidak diundangkan, dan jika beban pembuktian terbalik tidak diundangkan, dan jika tobat nasional tidak dilakukan sebagai rekonsiliasi bangsa ini, maka jangan pernah berhangsa ini akan baik. Apalagi jika tidak ada penegakan hukum yang keras kepada aparat yang melanggar, yang menista, yang dibiarkan. Mereka rampas harta rakyat karena mereka gampang merampasnya, gampang menyimpannya, dan gampang menggunakannya. Itulah esensi. Saya berharap orang-orang Jakarta itu akan bicara juga tentang korupsi. Kami sudah terlalu sakit di Kalimantan. Alam kami rusak. Kami sepertinya negara jajahan saja. Ini adalah rejim terburuk.
Oleh karenanya saya berharap kepada saudaraku yang ada di belahan Indonesia, baik di Pulau Jawa ataupun Sumatera, Kalimantan juga secara khusus. Pilihlah presiden yang celahnya lebih sedikit, yang keburukannya lebih sedikit, yang kecerdasannya melebihi, sehingga apa? Sehingga kita dapat mengimplementasikan pikiran itu menjadi sebuah kebijakan. Karena kebijakan di tangan pemimpin itu bisa baik dan bisa sangat sadis menghantam rakyat. Oleh karenanya, rasionalisasilah dalam menggunakan akal, gunakan nurani. Ini kesempatan kita memperbaiki Indonesia. Balik kamera, lihat saja ini. Ini adalah pengairan dari food estate. Lihat, air diambil dari sini, lalu dicarilah sumber. Dari mana sumbernya? Coba ada. Dari mana sumbernya? Saya tidak melihat pompa. Apakah ini formalitas semata-mata? Dan janggal sekali kalau misalnya mengairi sebuah persawahan dari sebuah tendon. Itu janggal sekali. Mana yang namanya PUPR yang ahli-ahli yang bikin pengairan? Itu yang ingin saya sampaikan kepada rejim ini. Ingat, kerakusan Anda akan terbalas nanti. Kita tidak bisa lagi membiarkan rejim yang begitu jahat, rejim yang begitu menista rakyat, yang sengaja pura-pura dengan proyek PSN, proyek strategi nasional, sehingga bisa dilindungi seolah-olah ini adalah vital, lalu bisa menggunakan siapapun, bahkan dalam quote and quote